Ibu warkop membuat soto mie. Kuahnya dicampur ikan teri. Demi terjalin silaturahmi, izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahmayanti Putri Rezanti, akrab disapa Rahma. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis folklore Betawi itu ada 3 macam. Ada folklore setengah lisan, folklore lisan, dan juga folklore non-lisan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan. Kali ini saya akan membahas mengenai makanan khas Betawi, yang dimana makanan khas Betawi ini masuk kepada folklore non-lisan. Nah, makanan Betawi itu banyak jenisnya teman-teman, yang dimana bisa saya sebutkan itu ada soto Betawi, ada kerak telur, ada dodol Betawi, ada wajik, ada kue dongkal, dan juga ada tape uli. Nah, di sini saya akan membahas mengenai makanan khas Betawi, yaitu dodol Betawi. Teman-teman tahu nggak sih, dodol itu merupakan jenis makanan olahan yang bersifat semi basah, yang dimana warnanya itu hitam kecoklatan, dan juga diolah dengan bahan tepung ketan, gula, dan juga santan. Prosesnya ini cukup dikenal oleh masyarakat yang sangat lama dalam pembuatannya, terus juga dikenal dengan harganya yang tidak terlalu mahal, dan prosesnya itu banyak menyerap tenaga kerja. Nah teman-teman, dodol Betawi hanya memiliki 3 varian rasa, di mana varian rasa pertama itu ada terbuat dari ketan putih, rasa yang kedua itu dari ketan hitam, dan yang ketiga rasa durian teman-teman. Di mana bahan-bahan yang dipakai ini juga bahan-bahan yang berkualitas seperti tepung beras, gula merah, gula pasir atau gula putih, santan. Dan juga setelah kita tahu jenis-jenis dan juga bahan-bahan, di sini dodol Betawi ini mempunyai ciri khas beda dari dodol-dodol dari daerah lain, teman-teman. Nah, ciri khas dari dodol Betawi ini apa sih? Ciri khasnya itu warnanya hitam yang berkecoklatan, tidak sama dengan dodol lain yang warnanya agak lebih kecoklatan dibandingkan warna dodol Betawi. Dodol Betawi banyak digemari oleh para masyarakat, yang dimana dodol Betawi ini hadir pada saat acara pesta dan juga hari raya, yang dimana itu ada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tetapi dodol Betawi ini hadir di masa kini pada saat hari jadinya Jakarta, yang dimana bisa kita kenal dengan Festival Pekan Raya Jakarta, atau bisa kita kenal dengan sebutan PRJ. Kemudian dodol Betawi ini tidak hanya hadir di PRJ, tetapi hadir pada saat HUT DKI Jakarta. Nah, dodol Betawi ini sangat digemari oleh masyarakat, makanya dijual di festival-festival. Tidak hanya di festival, dodol Betawi juga dijual pada saat bulan Ramadan, yang dimana masyarakat Betawi khususnya itu gemar memakan dodol pada saat berbuka puasa. Nah, dodol Betawi merupakan jenis makanan yang proses pembuatannya itu sangat sulit teman-teman, dimana proses pembuatannya pada zaman dahulu dibuat secara patungan dan memerlukan banyak orang, yang dimana
pada zaman dahulu keluarga besar Betawi asli itu berkumpul untuk membuat dodol Betawi ini, yang dimana membuat dodol Betawi ini harus membutuhkan orang banyak karena yang tadi sudah saya bilang, dodol Betawi itu sangat sulit dibuatnya. Nah, untuk proses pembuatannya itu ada pembagian tugas antara laki-laki dengan perempuan, yang dimana tugas laki-laki itu membuat dan mengaduk adonan dodol Betawi, sedangkan tugas perempuan itu membeli bahan-bahan dan membuat tepung ketan dari biji beras ketan yang dihancurkan di dalam lesung. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai dodol Betawi. Nah, untuk selanjutnya itu teman-teman akan melihat proses pembuatan dari dodol Betawi itu sendiri, dimana sumbernya itu nanti saya taruh sini ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya silahkan menonton, check it out. Dodol Betawi adalah salah satu makanan tradisional warga asli Jakarta. Sejak zaman dahulu, dodol tidak pernah lepas dari setiap acara bagi warga Betawi, mulai dari hajatan hingga upacara keagamaan. Saya mendatangi salah satu produsen dodol yang sudah berdiri sejak tahun 1980, yakni Dodol Betawi Bu Mimin, yang terletak di kawasan Kampung Dodol di Jalan Angsana Pejaten Pasar Minggu. Usaha miliknya diwariskan turun-temurun hingga 3 generasi. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pesanan dodol terus meningkat. Bu Mimin memperkerjakan sebanyak 20 pekerja untuk membuat dodol Betawi sampai proses pengemasan. Saya generasi yang ketiga jadinya. Bu, biasanya pesanan itu ramai kapan aja sih, Bu? Hari biasa gak ada banyak Ibu, tapi nggak sebanyak puasa ini. Biasanya pesan dari mana aja tuh, Bu? Dari mana? Dari keliling Jakarta deh. Dari luar kota gak ada juga. Kalau hari biasa dari Saudi ada, dari mana-mana. Proses pembuatan dodol Betawi memakan waktu hingga 8 jam. Pertama-tama dimulai dari pembuatan santan kelapa. Lalu santan dimasukkan ke dalam kenceng atau wajan yang besar. Selanjutnya gula merah dimasukkan bersama dengan tepung ketan. Kemudian adonan diaduk hingga 6 sampai dengan 7 jam hingga adonan halus dan mengental. Jadi pemirsa, adonan dodol ini harus diaduk selama kurang lebih 6 sampai dengan 7 jam. Dan ini berat banget, di atas kuali dengan ada bara api, jadi panas selama 6 sampai 7 jam. Jadi bapak-bapak di sini luar biasa banget. Adonan yang sudah jadi langsung dimasukkan ke dalam wadah atau baskom untuk selanjutnya didinginkan. Harga dodol Betawi ini dijual bervariasi, mulai dari Rp15.000 untuk kemasan kecil dan Rp75.000 untuk kemasan baskom. Pembuatan dodol memang tidak mudah. Semangat gotong royong, keriangan, dan semangat persaudaraan diperlukan dalam setiap pembuatannya. Maka tak heran masyarakat Betawi menganggap pembuatan dodol sebagai kerja tim yang bisa mempererat tali persaudaraan. Dan tradisi dodol itu sejak kita mengenal ibadah puasa bulan Ramadan. Nah itu dodol itu makanan yang memang bareng sama ketupat, ya kan. Ketupat juga bahasa Samarkan itu artinya makanan tradisi gitu. Jadi ini bareng, mereka lah yang memperkenalkan makanan itu. Bahan dari kita, dodol ketan, ketupat beras, semuanya dari kita. Nah dia yang memperkenalkan seni kuliner itu kepada kita. Dan dodol memang awet ya. Dodol bagi orang Betawi memiliki filosofi kebersamaan, gotong royong, dan juga kekeluargaan. Hal ini merupakan warisan budaya yang harus terus kita lestarikan. Nah,
teman-teman sudah menonton kan ya video yang sudah saya tampilkan tadi mengenai proses pembuatan dodol Betawi. Cukup lama ya teman-teman ya, menggunakan waktu yang sangat panjang, yaitu sekitar 6-8 jam. Wah, sangat tidak heran ya untuk dijual dan orang-orang excited untuk membelinya. Nah, mungkin itu saja video yang bisa saya tampilkan pada kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.